kalau lagi sendirian kayaknya kesepian ya. Nangis karena kesepian. Iya. Nangis. Karena orang tua. gimana sih? Pas sepi banget kagak ada suara apa. Tiba-tiba mikir gitu. Kok sepi banget? Kok kayak gini? Tapi ya udahlah namanya orang tua lagi kerja juga jadi saya nggak tahu mau balas apa ya. Jadi orang baik. Iya. Lu bisa nggak balasnya jadi orang baik gitu? Iya. Dimas ngasih quote. Quotes of the day. Kalau dari gue sih sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan-kawan apa kabar? Sehat. Ini kita udah lama banget loh nggak podcast yang unyu-unyu gitu. Podcast Unyu. Malam ini spesial banget setelah kita tidak berjumpa. Aduh, aku sangat grogi sekali karena udah lama aku nggak pakai gini audio proper. Kenapa spesial? Karena kita malam ini bakal ngobrol sama orang-orang yang selalu dihormatin bang sama siapapun. Siap. Mau anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu pasti hormat. Kok bisa? Gini gitu. Mas, Oh, Mas. Lucu. Hormat ya, Mas. Bridging yang bagus. Dimas, Iya, mic-nya di sini. Oke, Ya. terlalu jauh. Nggak, kalau lu Bahkan sampai kepala, bahkan sampai orang-orang penting aja tuh manggilnya itu sampai hormat, Iya, sampai Mas. nunduk gitu. Mas, Mas. Gitu. gak beli bakso ya, Mas? Mas. Emang Oh gitu, jualan beli bakso gitu juga ya, Iya. Mas. Oke, Mas. Gimana bang? Jadi ya gue nyambungin ya. Jadi mas itu jadi intinya lu itu tadi kayak ngomong lu tuh mau beli bakso gitu kan. Berarti lu awalnya itu adalah ditemukan nih. Kita langsung ngomong nih Dun. Awalnya itu dia awalnya. ditemukan, si mas ini ditemukan oleh seorang yang bernama Dania. Yeah. Dania. Cakep. Riyadi nggak sih dia? Danila. Oh, Danila. Jadi yang apa namanya? Biasa aja lagi dong Mas. Beli bakso gitu kan. Dia sosok ganteng gitu tuh. Gitu. Ih, ganteng banget. So gitu. stay cool gitu. Stay cool. Lucu juga dia. Stay cool. Stay cool. Stay cool. Jadi udah digituin. Nah, itu tuh sebenarnya lu ketemu sama si Dania itu tuh sebenarnya udah berapa lama? Tapi sebelum itu semua mending lu jelasin nama lu, nama lengkap lo, arti dari nama lu, dan lu tuh berapa bersaudara yang ada di muka bumi ini. Muka bumi ya. Muka bumi apa alam semesta, Bang? Alam semesta. Alam semesta. Ini ngobrolnya agak formal aja apa agak usah? Santai aja. Santai aja ya. Santuy. Tapi agak deket mic biar suaranya beb. Tapi jangan terlalu deket. Lu denger di sini. Oke, kenalin nama gue Dimas Ramadan. Sekarang nama panggungnya Dimas Ahmad sih ya. Buset. Tapi kalau Dimas Ramadan tuh bisa juga Don. Dimas Rahmat Dan Cies. dan siapa? Dan siapa? Dan siapa? Umur gue 19 tahun kebetulan. Waktu itu gue ditemuin lagi jualan bakso. Iya lah. Lagi viral pas jualan bakso gitu kan. Viral. Lu pasti orang Batak ya? Orang Sunda. Oh, Sunda. Iya. Iya. Gue 4 saudara, punya 1 abang 2 adik. Terus alhamdulillah orang tua masih ada. Alhamdulillah. Terus Ya kebetulan nganggur juga waktu itu. nganggur. Iya. Nganggur. Waktu itu. Sekarang alhamdulillah udah dapat kerjaan. Alhamdulillah. Tapi waktu itu bantuin nganggur tapi suka bantuin ya. Iya, suka bantuin bapak gitu kan jualan. Tapi bukan kerjaan utama berarti yang waktu di video itu bukan tiap hari. Oh, enggak tiap hari. Maksudnya kadang tiap hari, cuman kan kalau bapak libur ya ikut libur juga. Iya sih. Kalau bapak libur lu sendiri kan Dari siang sampai sore gitu. Kadang gantian dari habis maghrib sampai malam gitu. Penghasilan lu tuh berapa dari dagang bakso itu sehari? Dulu tuh dulu gue pernah jualan sendiri ya tanpa bapak gue. Dulu bapak gue tuh mau pulang kampung dulu jualan sendiri dapat berapa ya? Sehari 300-an. 300 ribu. Itu belum termasuk belanja cabai segala macam bumbu-bumbu gitu. 300 sehari. Iya. Sehari modal Modal
Maksudnya itu tuh 300 belum beli bahan gitu. Oh, belum beli apa. Tapi udah store. Oh, Gue mau iya. nangis tuh dengernya Dun. Mau nangis. Kenapa Terus- nangis? Enggak. Jadi 300.000 sehari. Kan? Nah, terus lo modalnya tadi berapa sekitaran? Oh, itu setor. Iya. Store, harus nyetor karena Iya. punya orang. Kan kalau nggak setor bisa dapat 700. Itu kalau belum setor. Jadi 700 tuh kotor. Berarti lumayan juga ya. Iya, lumayan. Nah, bakso itu sendiri lo itu ngebuatnya atau gimana? Atau ada kuahnya maksudnya ada racikan bumbu-bumbu tertentu atau gimana gitu? Nah, betul kalau baksonya kakek yang bikin. Kakek, iya. Masih ada. Oh, kakek. Masih ada, masih bikin bakso dia. Oh iya juga. Iya. Tapi kalau kuahnya bikin sendiri. Iya. Iya. Nah, dari Kuahnya. 300.000 itu lo apain tuh duitnya? Buat beli handphone yang retak atau Buat beli bumbu dong. buat beli bumbu? Iya, Enggak. beli bahan-bahan. Iya, Oh, maksudnya sisanya gitu. Sisanya itu lo apain? Ya sisanya dikumpulin gitu kan. Alhamdulillah. Iya, dikumpulin. Karena kan yang di kampung juga mau butuh uang gitu kan. Kan kebetulan mama di kampung Iya. Luar biasa. sama ade 2 sekolah gitu. Tapi dia hebat sih Bang. Maksudnya lu tuh muda, ganteng tapi mau tuh di depan gerobak gitu loh. Iya. Depan gerobak biasanya kan kalau kayak gini kan ya pilih lah apa gitu. Gitu. Soalnya cilok. Gitu. Apa bedanya? Ya gue gak masalah sih, soalnya emang sih pertama-tama gue belajar jualan bakso rada Lo bisa diem gak kalau ngomong? mundur-mundur ya. Nanti gennya gini nih, gennya nanti gini. Enggak, dia ngomongnya suka gini kayak waktu muda banget. Iya, mirip waktu muda sih. Iya, waktu apa tadi sampai mana sih? Ini waktu muda dulu. Mas, gue boleh tahu nggak Mas? Ini sebelum lu viral, Ya. lu tuh dibesarkan di kota mana sih? Oh, dibesarin di Ciamis. Ciamis. Iya. Di Bekasi Asli tuh Ciamis. baru. Di Bekasi itu dari kelas 2 SMP. Oh. Berarti biasa Sunda. Biasa. Oh, Bumina di mana Ciamisna? Di Cihaur Beuti. Oh, sarua eta mah. Sama siapa? Naon cenah tuh. Sarua ya aing. Ya. Eta. Terus. Iya kan Di sana Cimahi. Cimahi. Cimahi mah Bandung. Ciamis. Ya di Ciamis, gede di sana gitu, SD, SMP kelas 1. Nah, SMP kelas 2-nya pindah ke Bekasi. Soalnya kan Bapak juga di sini. Jadi ya sekalian aja apa? Iya, sekolah diajak sekolah sama Bapak udah di sini aja gitu, SMP. Pas di Ciamis, pas sekolah dulu udah dibilang mirip loh. Iya, betul. Kan orang-orang deket doang sih, nenek sih yang bilang waktu Mirip. itu, waktu SMP. Manis Wah, juga ini mah Raffi mirip Raffi Ahmad kata nenek. Terus Kata nenek. kata lu Iya, apa? tapi ya nggak ini juga apa ya, kayak bercanda gitu. Jadi ya dianggapnya nggak serius gitu. Santuy. Iya, santuy. Santuy. Terus ya pindah ke apa tuh, ke Bekasi. Nah itu nggak langsung jualan bakso. Sekolah. Iya, sekolah dulu, sekolah. Akhirnya kan apa ya, pulang sekolah tuh kan kadang santai gitu kan. Jadi kayak gak ada kerjaan gitu sama apa, udah bantuin aja dulu pelan-pelan gitu. Ya pertamanya dari Bapak mau sholat gantiin dulu bentar gitu kan, ya dari situ. Ya udah gitu kan. Emang pertama-tama mah malu gitu. Awalnya Canggung malu. Oh, gitu. canggung gitu. Iya. Manusiawi lah ya. Gimana sih manusiawi. baru pertama bikin bakso gitu kan, ya mana air panas gitu. Ya kaku gitu kan. Terus ya makin kesini makin alhamdulillah Oh, lancar. batu es gitu ya. Batu es. Nah, Dimas itu nanti kita ngomong ke penghasilannya Dimas sekarang ya. Itu karena Dimas itu sudah masuk di lingkungannya Rans gitu ya, Bang Midun ya. Nanti kita ceritain berapa penghasilannya Dimas. Dan kalau Dimas dulu dengan berapa gitu kan penghasilannya, kalau dulu tuh bisa, kalau bawa balik tuh bisa berapa dari 300.000 tuh kayak bersih di dompetnya Dimas setelah Dimas ngirim ke A, ngirim ke B. Sekitar 200-an sih. Itu di kantong, Iya. Di kantong. bukan di Iya. dompet. Di
dompet. Oh, di dompet. Disimpan di dompet soalnya. Maksudnya di dompet itu Iya. di Dimas tabung. Iya, Dan itu tuh kayak tabung. 200.000 setiap hari atau Enggak. Itu tergantung habis baksonya. Soalnya gak nentu kan. Fluktuatif lah ya. Iya. 200.000 itu dikirim ke kampung berapa? Enggak hari Oh, itu juga udah. dikirim. Oh, ya nantinya. Dikumpulin dulu. Misal dari kampung butuh mau minta berapa gitu dikirim. Sisa-sisanya pasti buat beli pop ice koko. Oh, Seperti itu minuman bionya. favorit. Iya. Nah, ini yang mau Iya, ditanyain. iya, iya, Kenapa iya. kok Dimas? Jadi waktu awalnya itu Dimas namanya Dimas Bam. Kata gue nih, ini orang ini kayaknya ngefans sama Bam Samson kali ya. Bam Dimas. Samson. Yang minumannya emang pop ice koko gitu. Sekarang udah keganti bionya. Jadi buat pop ice koko masuklah ke Dimas karena Dimas itu emang mengkonsumsi pop ice koko. Gitu Iya. kan. Kenapa lo suka sama pop ice koko? Kenapa nggak pop ice pop ice kacang hijau atau apa gitu? Ya, karena suka rasa coklat, gitu aja sih. Sebenarnya bukan Dimas aja sih, ini informasi untuk Pop Ice ya. Sebenarnya gue juga dan Power Ranger juga suka Pop Ice sih. Betul. Iya. Ini sekedar informasi, ya sekedar informasi untuk Pop Ice sih gitu. Lu jago jualan sekarang. Nah terus tadi lanjut lagi Dims. Berarti duit yang misalnya ada di kantong lo selain lo kasih itu tuh buat apa lo tuh? Ya buat sehari-hari gitu kayak jajan Pop ice. Jajan pop ice. Terus Ya buat main sama temen-temen gitu. Bukan hedon juga sih. Bukan hedon. Hedon. nah Ya, pokoknya. lanjutan maaf kepotong sorry. Gak apa-apa. Pokoknya ya punya uang di dompet buat beli makan. Itu kan butuh makan juga. Jadi nggak setiap hari masak sendiri gitu. Kadang ada suatu hari beli makanan dari luar, beli nasi di luar gitu. Gue sedih sih gue denger. Nah terus duit tadi itu ya Dimas belanjain buat sehari-hari gitu kan. Nah Dimas ketika Dimas kan tinggal di satu kontrakan ya, apa rumah sendiri? Iya di kontrakan. Kontrakan yang kita lihat warnanya hijau tuh ya, Petak itu ya. petak ya. Segede ini apa lebih gede lagi? Seruangan Lebih panjang sih. Dia panjang lebih ke ya? panjang. 3 blok gitu ya. Iya. ada blok gitu ya, ada kepisah gitu Ruang ya. tengah, depan, belakang. Iya, Lupa gitu. Lebih ingat. gitu sih. Waktu itu vlognya lupa. Iya benar. Nah itu tuh tinggal ada berapa orang yang tinggal di situ? Sekarang. Oh, sekarang. Waktu viral. Waktu viral mah cuman berdua sama bapak. Oh kakak, abang kan ada abang. Iya, abang kan di Jakarta dia kerja Oh jadi ngekos abang di Jakarta. di mes. Oh, Disediain di mes. mes. Oh, abang kerja di pabrik. Nah, Dimas pasti pernah kan ngerasa sedih gitu kan? Ngerasa jatuh gitu misalnya atau ngerasa sedih kenapa gua tuh misalnya jauh dari orang tua gitu. Ada lah lu kayak pernah gak sih lu kayak merenung sendiri gitu, ini kayak ini kenapa gue begini ya, ini gue ya jalan gue Jalan hidup ya. Pasti pernah dong ngerasa kayak gitu. Pernah apa enggak? Pernah ya suatu saat pernah pasti. Cuman kan lu udah biasa juga sih dari SD juga pernah dititipin sama waktu itu wali kelas 6. Jadi Sama wali kelas. iya orang tua tuh kan Dititipin sama wali kelas. iya orang tua ngerantau ke Solo gitu kan Ya Allah. kerja waktu itu tuh. Jadi dititipin. Iya masih SD kelas 6 dititipin soalnya kan satu semester lagi. Iya, Jadi iya. nanggung itu kan mau pindah. Jadi tinggal di situ. Iya. Waduh, wali kelasnya Mas Dimas tuh boleh tuh Iya. nanti kita datengin. Coba ucapin terima kasih dulu Mas. Ya, terima kasih buat Ibu Iis yang udah nerima saya waktu SD pokoknya. Oh, ingat ngerawat masih ingat saya. nggak? Iya. Dia di Ciamis. Di Tasik. Oh, di Waktu di Tasik gitu ya tinggal Di di Tasik. Dimas ngerasain sedihnya tuh gimana gitu? Pernah nangis gak sih suatu saat gitu loh? Pernah nangis gitu. Nangisnya tuh di Karena gimana ya? berantem. Enggak berantem. Kalau lagi sendirian kayaknya kesepian ya. Nangis karena kesepian. iya. Oh, nangis. Karena orang tua. Gimana sih? Pas sepi banget kagak ada suara apa. Nggak ada suara apa-apa. Cuman ya tiba-tiba mikir gitu. Kok sepi banget. Kok kayak gini. Kok kayak gini. Kok kayak Tapi gini. ya
ya udahlah namanya kalau orang tua lagi kerja juga jadi agak masalah gitu. Jadi Dimas itu orangnya apa tauhidnya bagus ya Bang ya. Maksudnya ketuhanannya dia pasrah tapi tetap dengan berusaha gitu. Alhamdulillah. Sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Iya, maksudnya anak muda gitu, Bang. Itu contoh banget sih Dimas itu bisa jadi inspirasi buat kalian penonton kawan-kawan Power Ranger. Penonton. Sahabat-sahabat saudara-saudaraku. Jadi berarti emang terbiasa sedih, maksudnya terbiasa sendiri hingga akhirnya dari yang sedih itu jadi udah terbiasa, jadi kuat gitu ya Dimas ya. Iya, Udah jadi kayak apa aja biasa aja gitu ya. gimana ya? Kalau kasarnya mah bodo amat gitu kan ya. Kalau bahasa kasarnya, tapi kalau bahasa halusnya mah ya oh ya udah lah gitu, nanti juga ketemu lagi gitu kan ya. Pernah dibully nggak? Sama siapa? Sama anjing? Anjing bulldog bully? Sama Bukan, sama teman-teman, lingkungan gitu. Kalau sama lingkungan rumah mah enggak sih, belum pernah. Belum pernah? Iya. Sekolah gitu. Teman sekolah pernah pasti. Misalnya bully itu gimana? Hah? Di jangkung. Enggak, dibully teman sekelas itu. Pernah. Gara-gara apa waktu itu ya? Jawaban agama kalau salah. Oh, lucu-lucuan lah, bulian lucu-lucuan. Iya, bulian lucu-lucuan. Ceng-cengan. Bukan kayak Waktu, ngina waktu fisik. SD gimana sih? Bukan kayak ngina fisik, Iya. ngina misalnya materi gitu enggak ya. Cuman Alhamdulillah. ngata-ngatain doang. Alhamdulillah berarti Dimas masuk dalam ini Bang Midun, lingkungan yang baik juga, yang support juga kan. Iya. Kemana-mananya Dimas. Nah, sekarang nih Dimas itu sudah masuk ke dalam lingkungannya Rans. Dan Dimas juga di sini banyak teman juga. Nanti kan suatu saat juga pasti Dimas mau ada lebih privacy gitu kan dengan ngontrak. Ngontrak dulu kan pasti belum beli rumah dulu kan, ngontrak dan yang lainnya. Dan alhamdulillah Dimas tahu nggak sih penghasilan Dimas sekarang tuh berapa? Di report nggak sih semuanya sama Kak Hani atau sama Kak Rizky? belum tahu soalnya kan masih baru. Tapi nanti katanya ada itu apa? Setiap 2 minggu apa setiap sebulan sekali gitu. Ada catatannya pasti. Bakal dikasih gitu. Iya, bakal dikasih. Nah, ini sedikit bocoran aja. Gue juga tahu sih catatannya. Bahkan itu Dimas itu sudah berpenghasilan itu sudah ya jutaan sih. Alhamdulillah. Jutaan alhamdulillah. Dan informasinya itu Rans Talent Management yang saat ini tempat Dimas bernaung. Insya Allah sih berkah ya buat kita. Maksudnya kita tuh tidak mau mengambil hak orang gitu kan. Segala yang ada mungkin ada pasti ada potongan itu untuk kayak mengembangkan bagaimana Dimas lebih baik lagi. Operasional lah ya Bang. Iya, jadi ya harapannya Dimas itu bisa lebih baik lagi ya Bang Midun ya. Misalnya dari yang tadinya kita sambil ngeliat paket Dimas nih, misalnya tadinya yang agak gimana secara attitude, tapi kita tuh harus hormat sama orang ya. Iya betul. Itu yang paling penting tuh, sama yang lebih tua hormat, dan itu tuh dilakukan konsisten dan komitmen. Itu yang dilakukan Arafi sebetulnya. Iya, Raffi asli ya. Kalau dia tuh dari awal sekenal saya dulu waktu zaman dahsyat dulu awal 2008, dia itu selalu manggil nama ke orang gitu, yang dia kenalan sekali dia selalu manggil nama. Padahal mungkin banyak artis dia kan saat itu udah besar, belum tentu manggil nama gitu kayak bro, jadi dia udah gitu. Dia dengan ingat nama itu udah sangat berarti banget gitu. Iya. Tapi gue optimis sama Dimas harus belajar sama AA, sama Mas Abrar, sama semua di lingkungan Rans Entertainment gimana attitude di dunia entertain. Arafi besar itu bukan gimana karena emang sifat attitude-nya yang bisa Dimas contoh lah. Itu yang menjaga Dimas hidup aman di entertain itu attitude. Betul karena ya tadi kalau nyambungin Arafi juga, kalau menurut kita Arafi itu adalah salah satu sosok yang manusia nggak ada yang sempurna ya, cuman cukup ideal untuk yang ada di dunia entertainment. Raffi itu secara attitude-nya bagus banget gitu kan, hormat ke orang, respect ke orang, bahkan kayak orang lagi belum makan misalnya kayak, udah makan belum, sampai bela-belain keluar, dia itu kasih dong, dia udah belum makan kali ini kayak gitu. Attitude-nya bagus, udah gitu dia membangun pertemanan juga bagus ya. Jadi buat dia panjang hingga temannya di mana-mana yang mungkin nanti yang alhamdulillahnya ngasih dia project kan. Siapapun Bang. Siapapun. Karena kita nggak tahu nih Bang, kita di jalan, misalnya Dimas lagi nunggu Gojek, ngobrol nih sama orang, kita nggak tahu itu siapa Mas. Bisa aja tiba-tiba kita ketemu loh.
kamu yang ini. Iya. Tapi kita karena melakukan kebaikan itu jadi efeknya, walaupun kita nggak berharap ya, tapi kita nggak tahu itu orang siapa yang kita temuin gitu. Dan Raffi itu lanjutnya dia suka berbagi rezeki yang kadang-kadang kita pun tidak tahu dia berbagi rezeki itu. Bisa kalau kita tahu sih sering sih, cuman di luar yang kita tahu bahkan ternyata tuh dia itu misalnya ngasih ke orang tuh ya udah kasih aja kayak gitu kasih aja, dan itu tuh tidak perlu dikasih tahu ke orang banyak gitu. Yang ngasih tahu ya justru anak-anaknya ini yang ngasih tahu gitu kan. Karena banyak orang sebagian yang bilang lu pamer harta aja lu kayak apa kayak gitu padahal tidak begitu gitu sebenarnya. Itu nggak begitu. Itu sih rezeki dari Arafi dan bagi gitu sebenarnya bukan hanya nilai uang aja Bang ya. Betul. Banyak rezeki yang dikasih yang ya jalan-jalan aja deh. Iya. Ya kalau sendiri mana bisa sih Bang? Iya. Contohnya misalnya gini, ketika Dimas viral pertama kali gitu kan, nah kita juga tetap Dimas itu bisa tetap ada eksis gitu ya pas ngobrol. Bahkan yang pertama kali ngajak Dimas ke Sumba itu si Arafi ngomong sama gue. Iya. Dia langsung ngomong. Arafi sendiri yang ngajak gue. Ngomong sama gue gini, Dimas apa ajak aja ke Sumba ya? Iya sih. Gue pikir lu nggak mau ngajak gitu. Enggak, udah ajakin aja biar rame gitu kan, biar seru, ketemu sama yang lain gitu, biar dia kenal juga dan yang lain. Itu aja gue juga, gila, amazing juga gitu. Dan Dimas ingat kan dulu pertama diajak ke Sumba dia enggak bang, ada janji. Gue bilang, lu tuh orang paling botit di dunia. Kenapa? Karena orang yang ke Sumba itu adalah salah satu tempat terindah di dunia. Mahal lagi. Mahal lagi. Dan terus kalau punya duit belum tentu bisa booking karena penuh. Karena penuh tuh, dan kesana itu kayak kita aja tuh anak-anak Rans tidak semuanya kesana emang karena selain ada kerjaan emang di situ cukup mahal banget kan di situ. Jadi ya sebagian aja, habis itu yang lain kerja. Nah itu tuh dia cuma gini, enggak aku mau janji sama temen. Waduh, gue ingat banget tuh di situ tuh di depan tulisan itu tuh dia ngomong begitu, enggak mau janji sama temen. Terus gue bilang dalam satu sisi nih orang anaknya baik nih, janji sama temen nih. Cuman gue bilang, Dim, iya nggak, ingat gak? Iya, ingat. Janji sama temen itu bukan kita harus tepatin, tapi masih bisa lagi untuk nextnya. Kalau ke Sumba lu belum tentu bisa dapat. Iya. Cuma sekali. Iya. Nah Bang, ini gue boleh nanya nggak? Iya. Handphone lu bunyi deh kayaknya, Dim. Di ini terdalamnya Dimas deh. Dimas utarain apa ya? Dimas utarain apa adanya. Itu bunyi apa tuh? Bunyi apa ya? Handphone gua nggak bunyi. HP lo? Gak bawa HP. Gak bawa HP. Oke, bunyi. Itu kayaknya lagi dicas ya. Oh ini. Oh. Baru. Jadi gue boleh nanya ya. Iya, boleh. Nih gimana pendapat Dimas setelah kenal Arafi lebih dalam, kenal semua anak-anak Arafi deh, terutama Arafi dan Bagi. Coba ngomong yang apa adanya ke kamera dengan dari terdalam hati Dimas gitu, menjelaskan tentang Arafi. Iya, pokoknya kalau kenal udah lama orangnya seru-seru sih. Arafi juga seru. Nggak, Arafi Mbak Gigi gimana orangnya? Arafi Mbak Gigi baik banget, serius dia mereka baik banget. Bahkan pas pertama kali ketemu tuh mereka kayak welcome aja gitu. Maksudnya kayak bukan artis ya? Iya, jadi gimana sih orang-orang pada umumnya baru ketemu orang yang gak kenal, baru pertama kali ketemu. Gimana ya, nggak sebaik mereka gitu. Jadi mereka udah ngasih sepatu lah, terus dikuliahin lah. Emang ada lagi gitu yang lain? Maksudnya gak tahu ya, maksudnya ini setahu gua aja gitu. Wah, punya sebenarnya terlalu baik sih kata gua mah. Baik banget. Tisu, masker. Masker itu. Pokoknya mereka tuh baik banget, benar dah. Ngucapin apa sama kalau diajak liburan juga. Kalau sama Mbak Gigi gitu ngucapin apa gitu dari dalam hati gitu, apa yang mau lo sampein? Ya. Terima kasih itu buat AA, buat Mbak Gigi, buat Bebe, AA, Bebe. Cece, Dede. Iya, terima kasih buat AA, buat Mbak Gigi, buat keluarga besarnya udah nerima saya di
gimana ya ngomongnya, bagian dari keluarga mereka gitu, udah nerima saya di bagian dari keluarga mereka. Pokoknya terima kasih banget, terima kasih. Pokoknya saya gak tahu mau balas apa ya. Jadi orang baik. Iya. Lu bisa nggak balasnya jadi orang baik gitu? Iya, orang baik tuh dibalasnya gimana gitu. Jadi orang baik juga, Mis. Iya maksudnya jadi orang baik juga, cuman Bingung balasnya. bingung itu Arab itu terlalu baik. Kayak gimana sih ngasih duit? Yaudah lah, ya udah, ambil aja Nih, gitu. Kayak gitu. ada satu apa namanya pepatah dari salah satu idola kita, Ali bin Abi Thalib, ngomong begini, kalau lu misalnya intinya kalau lu dijahatin orang misalnya, salah satu balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kamu lebih baik. Oh, itu yang sering lu kuat ya. Iya. Nah. Itu kalau misalnya dijahatin, apalagi kita dibaikin sama orang lain gitu kan. Yang paling kita bisa, meskipun kita tidak bisa membalasnya dengan materi, tapi kita bisa membalasnya dengan doa, insya Allah. Iya, kalau doa udah pasti itu. Soalnya Doanya apa misalnya sana? masa doa makan bukan dong. Pokoknya itu rahasia ya. Rahasia antara urusan vertikal ya. Iya, saya sendiri sama Tuhan saya. Bahagia. Sama Gusti Allah. Bahagia nggak, Mas? Bahagia banget, benar banget. bahagia banget di lingkungan ini, orang-orangnya baik semua. Saya percaya ini lingkungan yang baik buat saya. Gitu. Alhamdulillah. Tapi pas awal tuh agak-agak soto ya, gue dulu pas ada The Vlog Power Ranger, jadi waktu itu gue ingat banget. Pertama kali viral itu banyak banget dong yang mention. Waduh, apa sih, gue liat, oh iya sih agak-agak mirip gitu kan. Mention akhirnya tuh sampai gue buat IG story nih awal pertemuan Dimas nih, gue buat IG story. Buat siapa teman-teman yang ini tahu nanti akan dapat souvenir dari Ranset. Ada yang mention, ada satu yang mention, ini tetangga saya tuh. Gue, ya udah nomor handphonenya berapa gitu kan. Akhirnya dapat nomor teleponnya, langsung gue lempar tuh ke Kal, hubungin Kal gitu. Bukan kan. Ternyata. Benar. Oh benar. Benar. Cuma pastiin dulu lu video call sama dia. Akhirnya video call. Video call pertama di sini. Wah, kayaknya so ganteng atau enggak lu? Yang ada di bayangan gue nih orang kayaknya agak songong ya. Gini. Tapi lucu gitu kan. Pas Haikal ke sana, terus akhirnya Dimas ke sini. Dan ternyata Dimas itu nggak seperti apa yang gue pikirkan. Ini kayaknya agak sombong. Ternyata enggak. Karena belum ketemu. Jadi intinya jangan menilai seseorang dari apa yang dia tampilkan kadang-kadang kan. Karena ini kan pembawaan, karena dia introvert deh kayaknya, Bang. Iya. Dia introvert. Bang, gue boleh nggak minta? Ini kan netizen kan pada suka komen, DM lu juga pasti kan. Jadi kan suka DM nih, DM gini. Gue minta lu ngasih sesuatu nih. Bilang, Bang Midun, jaga dong Dimas, jangan sampai berubah, jangan sampai sombong. Nah, gue minta nih Bang, lu kan yang paling dewasa nih. Maksudnya paling tua gitu maksudnya. Iya, di antara kita bertiga. Iya sih. Maksudnya lu kasih pesen dong ke Dimas biar dia kedepannya tetap dijaga dengan baik. Apa pesan-pesan lo untuk Dimas gitu, apa tentang etika, tentang bersikap, tentang apapun lah. Pesan buat lo dari Dimas ke Dimas gitu, Bang. Kalau pesan gue buat Dimas gini, mungkin ada bridging-nya sedikit ya. Gue itu pernah menemukan yang akhirnya jadi artis gitu kan. Akhirnya jadi banyak gitu, gue menemukan akhirnya jadi artis dari awal banget. Dan apa namanya awalnya tuh baik sampai ke tengah udah mulai ini sampai dia ngetop banget, udah mulai bukannya lupa tapi secara attitude-nya itu udah berubah gitu. Ada juga yang memang dari awal sampai terakhir dia udah terkenal juga, masih terkenal sampai sekarang, masih dengan attitude yang bagus. Nah, intinya tuh sebenarnya adalah jagalah sikap artinya gini, semuanya itu dimulai dari hal-hal yang kecil, Dims. Tadi semula ketemu sama semua orang tuh kita hormat gitu kan, kita respect sama semua gitu, intinya begitu. Jadi jagalah attitude-nya Dimas, tolong dijaga. Kalau gue sih nggak segan-segan buat galak sebenarnya. Tujuan gue galak ke lu tuh sebenarnya lebih ke Dim, lu jaga, inget lu nggak boleh terlalu terlena dengan lu sekarang udah banyak dikenal orang, follower sudah melebihi gue jauh gitu kan. dan yang lainnya gitu, tapi jagalah attitude lo dengan lo selalu respect ke orang,
banyak tersenyum ke orang gitu, dan berbuat baiklah itu bukan untuk menunjukkan kepada orang, itu penting niatnya, tetapi emang dari dalam hati lu itu lu ngomong sama dia, lu berbuat baik, itu aja. Berbuat baiklah untuk diri lu sendiri, baru lu bisa berbuat baik dengan orang lain dengan attitude yang baik. Insya Allah itu kan proses yang berjalan baik, hasilnya juga akan baik, insya Allah gitu sih. Amin. Masukannya Bang Midun mungkin ada sedikit keluaran. Keluaran enggak sih, kalau gue kan ya gue juga masih belum yang gimana sih Bang. Cuman kalau gue sih berharap Dimas tetap kayak sekarang gini nih, kayak tetap kayak gini gitu Mas. Yang berubah dari Dimas itu hanya rezeki aja gitu Mas. Amin. Rezeki, kegiatan, kenalan yang berubah, tapi Dimas tetap kayak gini sih harapan. Ya, satu lagi, jangan lupa dan jangan takut untuk bersedekah, beramal. Betul. Ini tidak ada niat gue buat gimana ya. Dengan bersedekah artinya justru lu itu makin banyak dapat rezeki dari Allah. Amin. Bersedekah itu penting banget gitu. Jadi jangan takut. Apalagi berbuat baik dengan orang tua. Maksudnya kayak lu apa yang orang tua minta tuh kita kasih, karena orang tua kan selalu benar ngasih ke kita gitu kan, ngasih. Kasih apapun ke orang Selama tua. masih ada ya Bang. Selama orang tua lu masih ada, lu kasih yang terbaik. Lu soalnya usia lu sama usia gue nih hampir setengahnya nih. Lu 19 tahun, gue 35 tahun sebetulnya. Iya. Udah Masih hampir setengahnya. panjang jalan. Masih panjang banget jalan. Kita 18 belum kayak dia ya Bang. Belum. Follower belum 700 ribu belum. Nih saat video ini tayang mungkin dia udah 700 ribuan ya. Kali ya. Ya gitu sih. Pokoknya Ya Mas, jangan pernah berubah. Yang lain nggak apa-apa Mas, karir, tapi sifat kalau bisa lebih baik. iya, pokoknya saya usahain yang terbaik lah. Emang gimana ya? Saya gak mau janji gitu, tapi saya usahain yang terbaik. Amin. Soalnya gimana ya, ketika lu janji gitu, pasti antara janji itu ditepatin sama ingkar gitu. Jadi gue mau usaha aja. Gue usahain gitu. yang terbaik. Yang terbaik lah ya. Entah gitu. itu karir, semuanya, amal ibadah. Iya, amal. Terus sedekah. Terus apa tadi tuh? Mengaji. Mengamal. Membela ke orang tuh. Attitude. Gue usahain yang terbaik. Bener. Oke. Siap. Ini obrolannya asik sekali ya. Asik. Cuman ini durasinya udah gimana Bang? Iya. Udah cukup lah ya. Nanti kita bakal nanti ada part 2. Oh iya, Bang, ini kan suka banyak yang nanya sih. Podcast lagi dong Bang Abrar, Bang Midun. Bang Midun. Nih, gue kasih informasi. Bang Abrar itu bukan nggak bisa podcast. Dia sangat padat sekali, guys. Aku aja kalau mau curhat sama dia susah. Ini bukan gitu ya netizennya, bukan kita nggak mau podcast gimana ya, mudah-mudahan kita ada bahan lah ya. Dan mohon maaf sekali kalau podcast kali ini nggak ada yang lucu-lucu karena ini pembahasannya serius sekali. Bahasanya serius sekali. Tapi ngalir ya. Ngalir. Asik. Ya, dari tadi gue dapat sebuah quote. Wis, ini gue suka. Nih, dapat sebuah quote. Bentar ya Bang ya. Apa ya? Jadi ternyata apa yang kita dapat itu kadang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi apa yang kita sudah dapat itu pasti yang sudah ditentukan oleh Allah untuk mencukupi diri kita. Karena nggak peduli apa yang sudah kita perbuat, Mas. Iya. Mau itu baik, buruk, jelek, nggak peduli. Manusia itu nggak peduli apa yang sudah lo lakuin. Tapi dengan apa kita dikenang. Iya. Itu sih quote dari gue sih. The best. Mas Abrar mau quotes juga? Enggak sih. Enggak. Kalau aku sih jalanilah segala sesuatunya dengan lebih baik. Amin. Ingat, kalau menurut gua ini satu dia boleh deh quotes deh. Aduh, jangan jatuh loh Dun. Bukan quotes sih sebenarnya, lebih ke jangan jadi yang terbaik menurut gua. Karena selalu ada yang lebih baik dari yang terbaik. Jadilah lebih baik sehingga lu tidak pernah puas dengan apa yang lu kerjakan sekarang. Wah, luar biasa. Mantap. Betul. Dimas ngasih quote. Quotes of the day. Gimana? Biar bulat. Nah, Kalau dari gue sih
Sabar. Masuk. Sangat masuk sekali Dimas. Ya. Next Simple. kita ngobrol. Bang, next gimana kalau kita ngobrol-ngobrol kan udah tahu tentang Dimas nih. Iya. Ngobrolnya tentang hal-hal yang lagi trendy. Boleh. Tentang itu. Next saya gitu ya. Iya, iya. Baca Apapun. ini, Iya, baca apa. oke. Boleh. Baca Oke. Twitter, komen gitu. Ini kan melatih speech-nya Dimas. Betul, sama betul. Mas Abrar Siap, gitu. siap. Oke. Kayaknya udah mukot Dimasnya kan udah kan tadi ya. Oh, udah Oh, iya. cukup. Oke guys, terima kasih semua atas supportnya. Dimas mau closing, silahkan Mas closing. Oke, terima kasih buat podcast hari ini. Pokoknya obrolannya asik banget, walaupun gak serius-serius banget, asik tetap. Jadi tonton terus podcast kita Di Power Ranger. Oh iya, tonton terus podcast kita di Power Ranger. Terus yel-yelnya dong. Apa gimana? Jangan lupa gitu. Tapi beda sama Arafi. Jangan lupa subscribe tapi lu beda. Gimana caranya? Oh iya, jangan lupa subscribe channel Power Ranger dan komen, like juga. Sama itu mah nggak beda. Biar bedain dikit dong. Gimana ya? Ya, beda. Udah. Beda. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.